Baik, pagi hari ini kita akan baca sekali lagi, kita akan dengar sekali lagi tentang kisah Natal ya. Masih dalam tema Natal di bulan Desember ini. Kita mungkin udah sering dengar berpuluh-puluh kali, bahkan ada beberapa yang sudah beratus-ratus kali dengar kisah Natal ini. Tapi kadang saudara, kita saking kenalnya, saking familiarnya akan satu hal, kita menganggap itu hal biasa, ya kan? Saking dekatnya kita sama pasangan kita misalnya, kita nggak lagi appreciate hal-hal yang mereka lakukan buat kita nggak lagi katakan gitu. Dan saking dekatnya kita dengan dengan teman-teman kita, lingkungan kita kadang lupa bahwa mereka tuh sebenarnya spesial banget. Mereka tuh sebenarnya berharga banget dan kita nggak kasih penghargaan yang harusnya diberikan gitu. Dan saya percaya kisah Natal ini sebenarnya sangat-sangat berharga, saudara. Sangat berharga dan setiap tahun kita diingatkan tentang kisah Natal ini, bagaimana Yesus datang ke dunia. Ada pesan yang tersendiri yang baru setiap tahun, setiap kali kita membacanya, yang Tuhan ingin kita dengar. Amin. Jadi saya percaya ini firman buat saudara. Ini adalah satu setelah saya baca ini dari setiap Injil, ada satu hal yang saya dapatkan, yang saya percaya ini yang Tuhan ingin bagikan kepada kita semua. Bahwa kisah ini memutarbalikkan apa yang kita anggap penting dan apa yang kita anggap signifikan dalam hidup kita. Itu diputarbalikkan, dan yang Tuhan bilang signifikan itu beda dengan apa yang kita bilang signifikan. Yang Tuhan bilang layak, yang Tuhan bilang ini worthy untuk saya pakai, itu beda dengan apa yang kita lihat. Apa yang kita nilai layak. Ya, jadi mari kita baca di Matius 2 ayat 1. Kita udah dengar berapa kali ya, tapi kita review lagi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini penting, langsung dikasih tahu konteksnya, konteks tempat. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke, sebelum saya lanjut, kita lompat ya. Tolong tim multimedia, kita lompat ke Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 atau 2 lah ya. Ya, ini di perjanjian lama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Efrata itu bagian dari Bethlehem. Tetapi engkau, hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi konteksnya, Bethlehem itu adalah kota yang paling kecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bukan kota yang paling kecil. Maksudnya yang dianggap terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dari situlah Yesus lahir. Ya, kita balik lagi ke Matius 2. Matius 2, lanjut ayat 2 ya. Dan bertanya-tanya, ini orang Majusnya bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ini orang Majus bertanya-tanya kepada Raja Herodes ya. Ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Di bahasa Inggris sebenarnya dia bukan cuma terkejut, dalam bahasa aslinya dia tuh terganggu, disturb gitu. Ada raja ya. Kehadiran Yesus di dalam hidup kita bisa pilih saudara. Bisa membawa kita damai dan sukacita, atau bisa kita merasa terganggu. Ya, dan Herodes merasa terganggu karena dia merasa insecure, merasa merasa posisinya akan diambil. Ya, ketika Yesus ada di dalam hidup kita, apakah kita merasa terganggu? Aduh, harus lakukan yang baik lagi. Aduh, dosa-dosa saya ini pasti diomongin nih, atau pasti dilihatkan gitu. Tapi enggak ya, Yesus datang untuk membawa damai, amin. Ayat 4, maka dikumpulkannya lah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Ini ahli Taurat bangsa Yahudi ini bilang ke Raja Herodes, oh di Bethlehem, tanah Yehuda.
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, ayat 6. Di quote lagi dari Mika 5. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka. Yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kalau tadi kita baca di Mika 5, dibilang kau adalah yang terkecil ya kan. Yang terkecil. Tapi lihat di sini ada perubahan. Bukannya Matius itu misquote, tapi ada maksud di sini. Engkau Bethlehem, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Apa yang secara kasat mata dan secara manusia, secara dunia dilihat terkecil, kalau Tuhan mau pakai, ya kalau Tuhan katakan itu baik dan cocok untuk hendaknya dan dipakai buat Tuhan, ya siapa kita untuk bilang itu terkecil ya kan? Amin. Ini memberikan kita ahli penting bagi hal-hal di dalam hidup kita yang kita anggap kecil dan kita anggap nggak signifikan, tapi ini diputar balikan. Ya, kota Bethlehem itu saya searching ya, saya research. Ada penelitian yang bilang kota Bethlehem itu populasinya sekitar 2.000 orang. Waktu Yesus lahir, 2.000 sampai 3.000 orang. Sedikit, satu stadium GBK aja berapa puluh ribu gitu. Jadi desa yang sangat kecil. Sekarang aja tahun 2024, populasi Bethlehem itu 29.000 orang. Kecil banget. Tapi yang menarik di sini, hal besar bisa datang dari hal yang kecil. Amin saudara. Ini satu pelajaran yang kita dapat dari satu pelajaran pertama pagi hari ini. Hal besar bisa datang dari hal kecil. Hal yang kita lihat insignifikan, Tuhan tetap bisa pakai. Amen. Lebih besar, mungkin lebih besar tuh apa ya, kota Yerusalem. Kan bangsa orang Majus itu datang ke Yerusalem. Mana rajanya? Biasanya di kota-kota besar. Mana? Biasanya di tempat-tempat mewah. Mana rajanya? Oh enggak. 5 mil lagi ke selatan ada kota kecil, bukan kota malah, desa kecil aja. Di situ Yesus lahir, di situ Mesias lahir. Jadi lebih besar enggak selalu lebih baik saudara. Lebih mewah enggak selalu lebih baik. Lebih mahal, lebih populer, lebih dilihat orang mobil yang lebih mahal atau lebih kencang. Itu enggak selalu lebih baik dan lebih kecil enggak selalu lebih buruk. Lebih besar enggak selalu lebih baik dan lebih kecil enggak selalu lebih buruk untuk Tuhan pakai. Pas dan cocok waktunya untuk Tuhan pakai, itu kehendak Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Mana saja termasuk diri saudara. Amin. Seringkali kita fokusnya di penampilan luar. Kita lihat harus megah. Herodes ini ya, Herodes yang membunuh anak sulung di Bethlehem dan sekitarnya. Dia tuh orang yang dia bukan ahli waris yang sesungguhnya dari Raja Daud. Jadi dia dibencilah sama orang-orang Yahudi, ini bukan ahli waris aslinya kenapa dia jadi raja. Tapi dia ditempatkan di situ oleh Kaisar Romawi. Tapi ada satu hal yang baik dari Herodes. Raja Herodes merenovasi atau membangkitkan bait suci Allah di Yerusalem. Dia bikin jauh lebih besar. Kalau saudara ingat di perjanjian lama, Salomo membuat bait suci Allah, bait Allah yang sangat megah dan baik. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Herodes bikin. Jauh lebih besar, berkali-kali lipat lebih besar. Itu Herodes yang bikin. Dan orang-orang Yahudi appreciate, wah makasih nih Herodes, oke, thank you ya. Herodes melakukannya untuk mendapatkan hati orang-orang Yahudi. Nah, dan di sanalah mereka setiap tahun ke Yerusalem untuk berdoa dan bawa persembahan mereka di satu bait suci, bait Allah yang tampaknya sangat besar. Tapi ternyata bukan itu esensinya ya kan. Herodes miss the esensinya. Bahwa Yesus aja bilang ke perempuan Samaria yang di sumur ya. Akan tiba waktunya dan waktunya itu sudah tiba waktu Yesus datang. Bahwa semua orang bisa menyembah di mana saja. Enggak harus di Yerusalem, enggak harus di tempat tempel yang besar. Di mana saja. Asal dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi yang lain yang kita pelajari adalah saudara nggak harus berada di satu tempat tertentu, nggak harus dalam satu kondisi tertentu, agar Tuhan memulai sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Amin.
Gak harus kita tunggu, oh when the time is right, oh waktu-waktunya pas deh, pas saya udah nggak apa ya, nggak lagi banyak tugas, oh saya udah nggak banyak masalah sama keluarga, baru saya akan melakukan pekerjaan Tuhan. Enggak, Tuhan pakai yang kecil sekalipun. Amin. Oke, sekarang kita lompat ya. Kita lompat ke Matius 2 ayat 13. Saya recap antara Matius 2 ayat 6 sampai 13. Pokoknya orang-orang Majus tuh datang, mereka ayat 11 ya. Kita baca dari ayat 11 deh, sorry. Ayat 11, mereka udah sampai di Bethlehem. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, ke dalam rumahnya Yusuf dan Maria. Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada satu hal menarik juga yang kita lihat di ayat 12 ini. Ketika orang Majus ini melihat Yesus, mereka tidak berjalan lagi di arah yang sama. Ya, ketika kita bertemu Yesus dalam hidup kita, arah hidup kita harus berubah, ya kan? Amen. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Yusuf dituntun oleh Tuhan, oleh malaikat untuk pergi ke Mesir. Kabur, pergi, lari. Ya, Herodes mau membunuh semua anak sulung di Bethlehem dan sekitarnya. Di sini, Mesir, saudara. Mesir tuh ada satu masa lalu yang buruk buat orang-orang Yahudi, ya kan? Ya kan? Kita semua tahu ceritanya. 400 tahun bangsa Yahudi diperbudak di negara Mesir. Orang-orang Yahudi masih PTSD sama Mesir. Ini Yusuf dituntun malaikat untuk kabur ke Mesir. Masa lalunya orang Yahudi. Meskipun Mesir dulunya adalah simbol perbudakan bagi bangsa Israel, tapi tetap Allah memakainya sebagai tempat perlindungan bagi keluarga Yunus. Tadi Bethlehem, kedua Mesir. Lagi saudara, pola pikir kita, paradigma kita tentang apa yang patut, apa yang tidak patut, itu diubah sama Tuhan. Ya, Mesir, aduh saya punya masa lalu yang gak baik nih sama Mesir. Bangsa Yahudi bilang, saya harus lari ke Mesir. Terkadang Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak terduga untuk melindungi dan mempersiapkan kita. Ya. Mungkin buat aplikasi hidup kita bukan tempat yang fisik, mungkin aja ya, ada yang tempat yang fisik disuruh pindah ke kota ini gitu. Oh saya punya masa lalu yang gak baik sama tempat ini. Tapi mungkin kita dibawa ke tempat-tempat yang membangkitkan trauma-trauma masa lalu atau satu tempat yang konotasinya, reputasinya itu gak baik buat kita. Tapi either way, Tuhan suruh dan Tuhan yang tuntun, ada berkat Tuhan di situ. Amin. Dimanapun masa kelam yang kita lewati, di situ ada satu berkat, satu pesan baik yang Tuhan sediakan untuk kita bawa keluar. Ya, ayat 15 tadi. Dari Mesir kupanggil anakku, bahasa Inggrisnya out of Egypt I call my son. Yusuf dan Maria dituntun Tuhan untuk pergi ke Mesir. Oke, tunggu di Mesir ya. Sampai kapan Tuhan? Ya sekitar 3 bulan lah, tunggu dulu nanti saya keluarin. Enggak. Yusuf gak dikasih tahu. Tunggu aja dulu di situ sampai aman. Dan akhirnya baru setelah itu ya sejarah mencatat sekitar 2 tahun setelahnya. Herodes mati, baru mereka bisa keluar dari Mesir. Nah, dari perjalanan Yusuf dan Maria kita bisa lihat polanya ya. Pertama, mereka berdua dari Nazaret. Maria itu orang yang bukan spesial lah. Sekali lagi Tuhan pakai orang yang gak spesial. Masih remaja,
Masih nggak ada spesial-spesialnya. Bahkan sejarah bilang sekitar 14 atau 15 tahun gitu. Yusuf juga seorang tukang kayu dari Nazaret, kota yang nggak ada reputasi baiknya dari Nazaret tuh. Malaikat menampakkan diri kepada Maria dan Yusuf. Setelah berapa lama, setelah meyakinkan Yusuf tadinya mau menceraikan Maria, nggak mau jadi nikahin maksudnya. Tapi malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf taat. Dari Nazaret mereka sudah taat, Yusuf dan Maria taat. Lalu mereka pindah ke Bethlehem. Mereka ke Bethlehem itu pas Maria lagi hamil besar-besarnya saudara. Besar-besarnya. Mungkin 7 bulan, 8 bulan kali. Dan perjalanan dari Bethlehem ke Nazaret kalau naik keledai itu sekitar 4 hari. Dan di Bethlehem langsung melahirkan kan. Jadi lagi susah-susahnya, lagi rempong-rempongnya. Disuruh ke Bethlehem. Kenapa sih? Emang Tuhan suruh ke Bethlehem. Kita lihatlah di Lukas 2. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah. Kaisar ini pemerintah bangsa Romawi pada waktu itu. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maksudnya di Holy Roman Empire itu. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi disuruh mudik semua orang saudara. Untuk apa? Untuk dihitung sama kaisar. Ini ada berapa jumlah laki-laki sih? Dan selain untuk dihitung ya, konsensus itu untuk apa? Satu, untuk kumpulin pria-pria supaya lihat berapa banyak jumlah yang bisa dipakai untuk jadi tentara, untuk militer. Dan kedua, untuk bayar pajak. Untuk bayar pajak. Jadi Yusuf tuh ke Bethlehem pas Maria lagi hamil-hamilnya untuk bayar pajak. Kurang taat apa lagi itu? Taat sama pemerintah setempat pada waktu itu. Disuruh bayar pajak oleh Kaisar Agustus. Taat. Itu yang kedua. Sampai di Bethlehem gak dapat penginapan lagi. Ya iyalah semua orang mudik, semua orang balik ke kota kampungnya masing-masing. Gak dapat penginapan. Oke, di Bethlehem lahir, terus orang-orang Majus datang, lalu malaikat menyuruhnya pergi ke Mesir. Dan di sini juga mereka taat lagi. Pergi ke negara asing untuk berlindung dari Herodes. Ada satu sikap yang secara konsisten dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Trust and obey. Trust and obey. Trust and obey. Kebayang saudara, kalau ini kan kita udah tahu ya Yusuf dan Maria bukan orang-orang spesial, orang-orang biasa gitu. Yang gak ada spesial-spesialnya. Tuhan gak memilih orang-orang yang terlihat spesial, terlihat di mata manusia itu terkemuka. Tapi Tuhan cari orang yang trust and obey, yang mau dipakai. Kebayang kalau Yusuf disuruh, Yusuf ini Herodes lagi mau membunuh semua anak sulung di Bethlehem. Pergi ya ke Mesir. Yusuf dengan segala kepintarannya dan segala pengetahuannya. Yang benar, malaikat maksudnya. Kenapa harus Mesir sih? Lu tahu sendiri di situ. Dulu kita kayak gimana? Terus di sana ketemu siapa? Terus gue kerja apa? Saya kerja apa? Ini yang benar nih rencananya. Masa disuruh ke Mesir? Ini kan Herodes kan bunuh di Bethlehem aja sama di sekitarnya. Udah kita ke Israel Selatan yang jauh lah. Ya. Tapi enggak. Ada sikap trust and obey. Trust and obey itu penting untuk kita miliki saudara. Amin. Mau kita kecil, mau kita yang sudah berposisi. Tapi kita harus punya satu sikap trust and obey pada Tuhan saat Tuhan mengarahkan. Ini yang penting kita miliki atau enggak susah untuk kita bisa dipakai Tuhan dan susah untuk kita melihat mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Dan selain mereka trust and obey, Yusuf dan Maria selalu mengalami satu konflik atau perlawanan atau ketidaknyamanan saat mereka trust and obey. Pertama, di Nazaret, Maria hamil di luar pernikahan. Itu pasti pada nyinyir. Ya kan orang-orang sekitarnya. Yang benar nih Maria kan udah tunangan sama Yusuf. Hamil lagi, aduh. Yusuf juga mengalami tekanan. Ya. Padahal mereka udah taat, Yusuf dan Maria udah taat. Terus mereka pindah ke Bethlehem. Gak dapat penginapan. Udah taat kok gak disediain sih penginapannya sama Tuhan.
Kirain Tuhan udah di sana sediain satu penginapan yang spesial, yang top banget lah, bintang 5 gitu. Karena Tuhan yang suruh. Ini pesanan Tuhan loh, kok gak disediain sih? Terus abis itu mereka ke Mesir lagi. Karena ada perlawanan dari Herodes yang mau membunuh semua anak sulung. Gak apa-apa ya, saya ulang-ulangi, kita review ya. Classical education. Selalu ada perlawanan. Jadi kadang kita, saat kita trust and obey ya, gak semuanya tuh jalan sesuai rencana loh saudara. Amin. Dan waktu kita mengalami ketidaknyamanan, satu perlawanan, dihadapi satu masalah, bukan berarti kita berada di satu tempat yang salah. Bukan berarti Tuhan keliru, bukan berarti pekerjaan kita salah, bukan berarti sekolah kita salah, bukan berarti ada masalah, ada yang salah sama keluarga kita. Atau apapun dimanapun kita berada. Tapi waktu kita lihat dari kisah ini, Tuhan tidak menghilangkan masalah atau perlawanan yang Yusuf dan Maria hadapi. Yang Tuhan lakukan dengan setia adalah menuntun mereka, menuntun mereka, menuntun mereka, bersama dengan mereka, bersama dengan mereka, bersama dengan mereka. Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita melewati dari satu pergumulan, satu kesulitan, satu masalah kepada masalah-masalah yang lainnya. Enggak selalu karena ada sesuatu yang salah. Tuhan menguatkan Yusuf dan Maria untuk mengalami semuanya itu. Dan sampai akhirnya ayat 2 sampai 5 Matius 2 ayat 15 dan 16 ketika Herodes sudah mati, mereka baru keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir bawa apa? Bawa anak, yaitu Yesus Kristus yang berharga. Dari Mesir kupanggil anakku, Matius 2 ayat 15. Ternyata ada satu berkat, ada satu yang baik dari masalah yang dialami. Dari satu lembah kelam, yaitu Mesir. Dari semua pergumulan yang kita alami, ada satu hal yang baik yang Tuhan sediakan yang kita bisa bawa. Amin. Sebagai jemaat JP3, kita dipanggil untuk menjadi murid, visi kita menjadi murid yang berakar dalam gereja lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa. Berakar tuh di mana sih saudara? Di tanah ya kan? Tanah itu kayak gimana? Kotor, gelap, lembab. Tapi justru dalam masa gelap ini kita dibentuk untuk bertumbuh. Akar kita dibentuk. Yusuf dan Maria di masa kelam mereka dipersiapkan. Ya, di JB3 ini banyak sekali orang-orang dari berbagai suku, dari berbagai kota, latar belakang, sifatnya berbeda-beda. Semakin akar tersebut masuk ke bawah, maka tekanan dan gesekan itu pasti ada, ya kan di JB3 ini. Kita berakar nih, oh tanahnya padat banget nih. Gesekan dengan satu sama lain. Tetapi saat kita bisa melewati semuanya itu, maka kita akan menjadi semakin kuat, semakin kokoh, dan bisa bertumbuh, berdiri, berbuah. Amin. Sama seperti Tuhan menempatkan Yusuf dan Maria dalam situasi di Mesir. Demikian pula kita ditempatkan untuk maksud dan tujuannya. Jangan menyerah saudara, seperti Yusuf dan Maria. Jangan menyerah saat kita mengalami kesulitan. Wah ini ada perlawanan ini, kayaknya bukan rencana Tuhan nih karena ada perlawanan. Wah ini saya ditempatkan di satu pelayanan tim musik misalnya. Atau pelayanan apalah, aduh tapi kok ada cekcok ya. Oh tapi kok ada masalah ya. Bukan berarti itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita dan menuntun kita. Mau gak kita terus berakar ya dan berbuah. Stay, tetap trust and obey. Itu yang kita bisa pelajari dari Yusuf dan Maria. Trust and obey. Amen. Kita lanjutkan ayatnya. Ayat 19, ini terakhir mereka ke Nazaret saudara. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah. Ya 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Masalah lagi. Padahal taat loh ini.
Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tadinya harusnya balik ke Bethlehem lagi nih, Yusuf kira. Wah, ternyata di Yudea ini anaknya Herodes udah jadi raja. Dan dia lebih parah. Ya udah, dinasihati dalam mimpi, Yusuf pergi ke Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia, Yesus Kristus, akan disebut orang Nazaret. Seperti Bethlehem, saudara, Nazaret juga kota kecil. Ya, nggak ada kisah Nazaret di Perjanjian Lama aja nggak ada yang tahu gitu. Kita tahu nama Nazaret karena Yesus ada di Nazaret. Nazaret ini punya reputasi yang nggak baik. Orang-orangnya katanya tuh sombong lah, angkuh lah. Karena Nazaret ini kota strategis dari bangsa Romawi itu orang-orang dari seluruh bangsa di sekitarnya itu lewat Nazaret. Ya, jadi pokoknya Nazaret ini dilihat orang bukan kota yang baik aja. Kalau di Indonesia itu kayak apa ya? Jangan deh nanti ada orang kota di situ. Mau bilang Cirebon tapi enggak. Tapi pokoknya Nazaret itu reputasinya nggak baik. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1 ayat 45. Di sini tuh Filipus ya dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Lalu Filipus mengajak adiknya Natanael untuk ikut Yesus juga. Ini Filipus datang ke Natanael. Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Oh ini kita udah dapet nih, anak Yusuf dari Nazaret. Ini Mesiasnya. Terus Natanael bilang apa? Ayat 46. Kata Natanael kepadanya, Nazaret. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yang benar aja dari Nazaret. Emang ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Saudara bisa relate gak sih dengan ini? Mungkin ada beberapa orang di sekitar saudara yang bilang, Pierre, emang ada yang baik yang bisa keluar dari Pierre? Ya. Hah? Keluarga saya? Emang ada yang baik bisa keluar dari keluarga saya? Kota ini, kota Bandung. Reputasi dan prejudis orang-orang yang mengatakan saudara tuh gak mampu. Saudara tuh gak ada spesialnya. Gak ada yang baik bisa keluar dari saudara. Atau bahkan latar belakang saudara ini gak akan bisa bikin dia jadi orang yang spesial gitu. Emang ada sesuatu yang baik yang bisa keluar dari orang ini? Gue tahu latar belakang dia. Gue tahu keluarga dia kayak gimana. Kayaknya susah deh ada yang baik dari keluar dari keluarga ini. Yang menarik saudara, waktu Yesus sudah melayani ya, Yesus sudah melakukan mujizat-mujizatnya di Kapernaum, di tempat-tempat kota-kota lain. Yesus menyempatkan untuk balik ke Nazaret. Ya, di Markus 6. Yesus balik lagi ke Nazaret. Yesus mau berkhotbah juga di Nazaret. Tapi Yesus ditolak. Coba kita lihat ya Markus 6 ayat 1. Ayat selanjutnya, ayat 2. Pada hari Sabat mulailah mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besarnya takjub ketika mendengar dia, Yesus Kristus. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Wow, ini Yesus nih kata-katanya indah banget. Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Next verse. Tadinya mereka kagum. Wah hebat banget. Lalu ayat selanjutnya. Mereka, bentar, tunggu. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tadinya mereka kagum.
Tadinya mereka amazed. Tapi pas mereka lihat, wah ini sih satu tongkrongan sama kita. Wah saya sih familiar dengan orang ini. Enggak mau. Dan mereka kecewa, mereka menolak Yesus. Ya, di situ Yesus bilang nabi ditolak dan tidak dihormati di tempatnya sendiri. Saudara, mungkin beberapa dari kita merasa tertolak oleh orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang selalu bersama dengan kita, yang setiap hari sama dengan kita, sampai mereka tuh lupa untuk menghargai kita. Sampai mereka sadar atau tidak sadar menolak kita. Bukan karena kita gak mampu, bukan karena kita gak hebat, tapi simply karena mereka merasa, dia mah orang biasa. Karena sudah sehari-hari ketemu gitu. Dan kita juga kadang menerima kebohongan itu dan kita menganggap diri saya juga gak bisa. Saya gak mampu, saya gak bisa, gak ada yang baik yang bisa keluar dari diri saya. Markus 6 ayat 5 ya, setelah mereka menolak Yesus, Markus 6 ayat 5, yaitu Yesus, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ya itu juga sebenarnya udah hebat sih. Tapi di sini dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun karena mereka gak percaya. Yang membuat Yesus tidak dapat melakukan mujizatnya, sesuatu yang besar pada kota Nazaret adalah karena orang-orang Nazaret menolaknya dan tidak percaya kepadanya. Nah saat kita percaya kepada Yesus, saat kita percaya kepada Tuhan, seringkali kepercayaan itu artinya kita harus percaya kepada sudut pandang Tuhan mengenai diri kita sendiri, saudara. Tuhan katakan kita adalah anak Allah. Tuhan katakan kita adalah anak yang dikasihinya. Yang Yesus sendiri telah mati di kayu salib buat kita. Tapi kadang kita gak percaya, saya emang gak bisa, saya emang gak ada apa-apanya. Keluarga saya gak ada apa-apanya, pekerjaan saya gak ada apa-apanya, biasa, saya orang biasa. Jangan sampai kepercayaan kita membuat Yesus tidak dapat melakukan mujizatnya, saudara, dalam kehidupan kita. Amin. Kadang kita ngomong, I don't have what it takes lah, gak bisa saya. I'm not good enough. I'm not good looking enough. I am insignificant. Kita mau melihat diri kita seperti orang-orang melihat diri kita yang rendah, apalagi orang-orang yang dikenal lagi, yang dekat lagi sama kita. Atau kita mau melihat diri kita melalui sudut pandang Yesus. Di mana seperti Yusuf dan Maria, saat kita trust and obey, lihatlah Yesus akan melakukan perkara mujizat yang besar dalam hidup kita. Amin. Dan sebaliknya juga saudara, lihatlah orang-orang di sekeliling kita, pasangan kita, kakak adik kita, rekan-rekan pelayanan kita, rekan kerja kita. Jangan sampai kita menolak mereka karena kita terlalu biasa dengan mereka. Amin. Jangan sampai kita lalai untuk menghormati mereka dan melihat mereka spesial, simply because udah sering sehari-hari juga sama mereka gitu. Kadang tanpa kerasa, tanpa niat, kita menolak mereka dan kita menganggap mereka orang biasa aja. Karena kita terlalu dekat dengan mereka. Yuk kita saling menghargai, kita saling menghormati. Jangan menolak satu sama lain, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Dan saat kita mendengar panggilan dari Yesus, dan saat kita mendengar arahan dari Yesus, hindari kata-kata, aduh saya gak bisa Tuhan. Aduh jangan saya Tuhan. Saya gak mampu Tuhan, saya gak punya skillnya Tuhan. Tuhan cari orang yang trust and obey, ingat. Ya, kita lihat di Lukas 1 ayat 38. Ini waktu Maria didatangi oleh malaikat. Ya, malaikat bilang, Maria engkau akan mengandung ini. Anak itu akan disebut Immanuel, Yesus Kristus, karena ia akan menyelamatkan bangsa Yahudi dan seluruh dunia. Maria menjawab apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah sikap yang baik saudara. Saat kita dipanggil,
saat kita diberikan tanggung jawab, saat kita diberikan kehormatan melayani. Mau gak kita punya sikap hati seperti ini? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Amin. Kesimpulan, saya sudah selesai. Nomor 1, trust and obey. Seperti Yusuf dan Maria, ikutilah arahan Tuhan. Dalam setiap perjuangan, ada hal yang baik yang Tuhan berikan yang bisa kita bawa. Yang bisa kita bawa. Jangan sampai kita melewati lembah kelam ya. Pas kita lewat, kita kayak orang yang kebakar dan kayak, aduh I'm glad it's over, udah selesai. Terus berkat baik apa yang saudara bawa dari lembah kelam itu? Gak ada lah, yang penting gue udah selesai lah. Next, lanjut ke lembah kelam berikutnya. Hidup tuh jadi kayak masalah lewat masalah, lewat masalah, lewat masalah. Enggak saudara, di setiap masalah ada satu rencana dan pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Jangan sampai kita melewatinya saudara. Jangan sampai kita melewatinya, sayang banget. Dan kedua, kisah Natal ini mengajarkan bahwa Tuhan bekerja melalui hal-hal yang kecil. Hal-hal yang dianggap manusia tidak penting. Tapi Tuhan bisa pakai. Amen. Jangan anggap tidak signifikan. Apa yang kita punya yang terlihat kecil, pekerjaan kita, masa lalu kita, keluarga kita, kemampuan kita. Jangan anggap insignifikan karena Tuhan bisa pakai. Dan jangan anggap signifikan juga apa yang Tuhan bilang tidak signifikan. Jangan terlalu fokus pada hal yang keliru, fokus pada penampilan luar, fokus kepada apa kata orang, bukan itu yang signifikan. Saya akan tutup dengan ayat ini, 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Men, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi dirimu ke dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti kita, merendahkan dirimu untuk menjadi manusia yang hina seperti kita. Terima kasih Engkau trust and obey. Dan kami ada di tempat ini semua karena anugerah Engkau, karena apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun lalu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau tidak mencari orang-orang yang sempurna di mata orang-orang yang dilihat dunia orang-orang hebat, tapi Engkau mencari orang yang ingin rendah hati, yang percaya kepadamu dan taat kepadamu. Dan itu termasuk orang-orang yang kecil sekalipun, seperti Yusuf, Maria, kota Bethlehem, negeri Mesir, kota Nazaret, dan seperti kami semua. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat dilayakan untuk melayani Engkau. Oleh karena kasih karunia-Mu, rahmat-Mu Tuhan, kami dilayakan untuk dijadikan anak-anak-Mu. Pakailah kami Tuhan. Kami adalah hamba-Mu. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.